Perkenalkan, nama saya Ribi Saria Ramba dengan NIM F1G1230013. Baik, langsung saja untuk yang pertama. Untuk menentukan jenis database yang digunakan, apa yang menjadi acuan dalam pemilihan database tersebut. Dalam menentukan jenis database yang digunakan, terdapat beberapa acuan atau kriteria yang harus diperhatikan agar sesuai dengan kebutuhan sistem dan jenis data yang akan dikelola. Pertama, tipe data yang akan dikelola. Yang kedua, kinerja dan kecepatan akses. Yang ketiga, ekosistem dan dukungan komunitas. Dan yang keempat, keamanan dan kepatuhan. Dengan memahami faktor-faktor di atas, keputusan untuk memilih jenis database yang tepat dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan spesifik sistem atau proyek yang sedang dibangun. Yang kedua, bandingkan perbedaan pembuatan data secara manual dengan menggunakan sistem database. Yang pertama, efisiensi. Pengolahan data secara manual membutuhkan waktu yang lebih lama karena setiap input, update, atau pencarian data harus dilakukan secara satu persatu, seringkali menggunakan kertas atau catatan. Sedangkan menggunakan sistem database memungkinkan pengelola data yang cepat dan efisien. Yang kedua, akurasi. Resiko kesalahan input data lebih tinggi karena tergantung pada manusia. Kesalahan penginputan seperti salah ketik atau penghilangan data sering terjadi. Sedangkan sistem database memiliki fitur validasi data dan kontrol integritas yang dapat. Yang ketiga, keamanan. Data yang disimpan secara manual di kertas cenderung lebih mudah diakses atau hilang karena kerusakan fisik atau kehilangan. Sedangkan sistem database modern memiliki fitur keamanan yang canggih seperti kontrol akses sehingga dapat lebih aman. Yang keempat, aksesibilitas. Data manual sulit diakses oleh banyak orang sekaligus, terutama jika berada di lokasi fisik yang berbeda. Sedangkan data dalam database dapat diakses secara bersama oleh banyak pengguna dari berbagai lokasi melalui jaringan. Yang kelima, penyimpanan. Data manual memerlukan ruang fisik atau penyimpanan, misalnya lemari arsip, yang bisa menjadi tidak efisien dan kehilangan dokumen. Sedangkan sistem database menyimpan data secara digital yang tidak membutuhkan ruang fisik dan dapat diakses kapan saja dengan kapasitas yang sangat besar tergantung pada yang digunakan. Secara keseluruhan, penggunaan sistem database jauh lebih efisien, aman, dan handal dibandingkan dengan pembuatan data secara manual. Pengolahan data dalam sistem database jauh lebih efisien, aman, dan cepat dibandingkan dengan pengolahan data secara manual. Sistem database dapat mempermudah pemrosesan data dalam jumlah besar dan mendukung kolaborasi serta automasi, sementara pengolahan manual lebih lambat, rentan terhadap kesalahan, dan sulit disalahgunakan. Yang ketiga, mengapa menggunakan tipe data ini? Dikarenakan contoh yang umum dan mudah dipahami. Perpustakaan, konsep yang sudah dikenal oleh banyak orang. Interaksi antara buku, anggota, dan peminjam adalah hal yang logis dan mudah dimengerti sehingga memudahkan dalam menjelaskan hubungan antar tabel dan dalam database. Dalam sistem perpustakaan, dapat relasi yang jelas antara entitas seperti buku, anggota, dan peminjaman. Relasi ini menggambarkan bagaimana data di satu tabel dapat terhubung dengan data di tabel lain. Misalnya, seorang anggota bisa meminjam buku
dan satu buku bisa dipinjam oleh banyak anggota di waktu berbeda. Dan ini memberikan gambaran yang baik tentang konsep relasional dalam database, dan juga mencakup berbagai jenis data seperti informasi teks, judul buku, nama penulis, jumlah peminjam, dan lainnya. Dan data ini memberikan kesempatan untuk mendalami berbagai tipe data yang sering digunakan dalam database. Dengan alasan-alasan ini, tipe data perpustakaan menjadi pilihan yang tepat sebagai contoh dalam pembuatan, pengolahan, dan pengejaran sistem database.